hadirat Tuhan lewat sekolah minggu kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Adik-adik kakak mengundang dong bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji lewat sekolah minggu kita. Sekolah minggu, sekolah minggu. Semuanya pakai gerakan ya. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan hari ini. Kita mau katakan, mari masuk, mari masuk. Kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita boleh merasakan hadiratnya ketika kita beribadah. Mari masuk, mari masuk, masuk. Lipat tanganmu, ambil sikap baik, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih buat kehidupan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Khususnya kepada kami guru-guru sekolah minggu boleh melayani hari ini. Untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga boleh datang masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih, masuklah dalam hati kami, berkatilah kami, biarlah lewat ibadah kami hari ini. Semua kami yang hadir, anak-anak sekolah minggu benar-benar taat kepada kehendak Bapa, sehingga lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat firman yang akan kami dengar nantinya, itu akan menjadi berkat dan memberkati anak-anak semuanya. Terima kasih Bapa, kami percayakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hadirlah, berkatilah kami. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi.
Sama-sama kita katakan amin. Hai adik-adik, hari ini kita masih bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Adik-adik, kakak mengundang untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Kita akan katakan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan kudaki-daki. Mari adik-adik, kita akan sampai gerakan, kita akan memuji Tuhan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku dalam selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung melalui sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Abang Ipon. Kita percaya itu akan memberkati adik-adik, dan firman itu juga akan mengubah kehidupan kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan memuji Tuhan kembali. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sukacita dan tetap semangat di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
Dan pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkannya. Namun sebelumnya, Abang ajak semua adik-adik untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh beribadah, memuji Tuhan. Dan sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum Abang cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu Abang kenalan dulu dong sama adik-adik. Meskipun beberapa minggu yang lalu Abang sudah perkenalkan diri, tapi untuk adik-adik sekolah minggu, Abang mau khusus memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Abang Bang Ivon, marganya Telom Banua dari Nias. Dan selama 1 tahun ke depan akan bersama-sama dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu, dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kita. Mungkin itu saja perkenalan dari Abang. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Semuanya buka Alkitabnya yang ada di rumah. Kita buka dari Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama. Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semuanya? Keluaran 32 ayat pertama sampai yang ke-11. Kalau sudah dapat, Abang akan bacakan untuk kita semua dan adik-adik yang ada di rumah membacanya di Alkitab masing-masing. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengurumuni Musa Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah turun, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dalam berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Nah, adik-adik, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita. Dan pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita baca, Abang Ivon mau bercerita tentang anak lembu emas. Mungkin adik-adik yang ada di rumah pernah mendengar tentang cerita anak lembu emas.
Kalau mungkin ada yang sudah pernah dengar, tidak apa-apa, kita diingatkan lagi ceritanya. Tapi bagi adik-adik belum dengar, ini penting sekali untuk dipelajari. Nah, adik-adik, apa sebenarnya yang terjadi terhadap bangsa Israel waktu itu? Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan Musa, dan kemudian Tuhan Allah memanggil Musa ke Gunung Sinai, bangsa Israel yang menunggu di bawah bosan. Mereka mengatakan kepada Harun, kenapa Musa ini lama sekali? Kenapa dia nggak turun-turun dari Gunung Sinai? Padahal pada waktu itu Musa sedang menerima hukum daripada Allah. Saking lamanya bangsa Israel mulai mengeluh. Mereka mengatakan, kenapa lama sekali Musa ini? Akhirnya karena mereka tidak sabar, karena mereka sudah mulai malas menunggu Musa, mereka bilang pada Harun, Harun, buatkanlah kepada kami Allah untuk kami sembah. Maka Harun pun dengan segera mengatakan, ambillah antingmu, ambillah segala perhiasan itu. Lalu mereka membawa semuanya kepada Harun, dan Harun membuatnya menjadi satu lembu emas, satu patung lembu emas, dan itu dijadikan Allah oleh bangsa Israel. Besoknya setelah anak lembu emas itu selesai, mereka beribadah kepadanya, mereka menyembah dia. Membuat hati Tuhan Allah kecewa melihat bangsa itu, karena ketidaksabaran mereka menantikan Musa. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia menyuruh Musa, turunlah dan lihatlah apa yang dilakukan oleh bangsa itu. Bangsa yang tegar tengkuk, karena mereka telah membuat Allah lain di hadapanku. Sehingga Tuhan pun melakukan, dia murka, dia marah kepada bangsa Israel. Tapi kita lihat tadi ada, setelah kita baca apa yang dilakukan Musa, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, jangan Tuhan murkai. Jangan sampai Tuhan murkai mereka dan menjadi olok-olokan, ejek-ejekan terhadap bangsa lain. Kenapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kalau akhirnya bangsa Israel akan dimusnahkan, akan kena murka daripada Tuhan? Nah, sejauh itu cerita anak lembu emas yang mau kita renungkan pada hari ini adik-adik. Dan apa yang menjadi renungan kita, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita semua? Yang pertama adik-adik, Tuhan yang kita punya itu adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu tidak mau kalau ada Tuhan yang lain dalam hati kita. Loh, abang kakak, aku kan tidak beribadah sama patung-patung. Aku kan tidak beribadah sama dewa-dewa. Memang benar. Tetapi hati-hati adik-adik. Yang dimaksudkan kamu punya Tuhan yang lain adalah ketika adik-adik maupun abang sendiri lebih mengutamakan sesuatu hal daripada Tuhan Yesus. Bangun pagi-pagi yang diingat apa? Mainannya, gamesnya, HP-nya. Hati-hati adik-adik. Itu namanya kamu memiliki Allah lain dalam hidupmu. Yang dinamakan Tuhan lain tidak jauh-jauh kok, bukan hanya anak lembu emas. Tapi apa yang kamu pikirkan pertama kali? Apa yang menjadi bahan utamamu dalam kehidupanmu sehari-hari? Hati-hati, itu adalah Allah lain di hadapan Tuhan. Makanya ketika tiap bangun pagi, apa yang adik-adik harus lakukan? Ingat, Tuhan, bersyukur terlebih dahulu. Bangun pagi, minta terima kasih sama Tuhan untuk istirahatnya, dan minta Tuhan tolong sepanjang hari. Itu yang pertama. Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Tuhan yang lain di hadapannya bagi adik-adik sekalian. Seperti bangsa Israel. Contohnya saja deh. Kalau misalnya kalian lebih senang masakan mama di tetangga rumah kalian. Masakan mama kalian senang? Masakan mama nggak enak. Masakan mama yang di rumah lain lebih enak. Adik-adik bayangkanlah betapa sedihnya hati mama kalian, betapa sedihnya hati ibu kalian mendengar hal itu. Demikianlah juga Tuhan. Tuhan sudah memberkati, sudah kasih makan, sudah kasih minum sepanjang perjalanan. Mereka pilih Tuhan Allah yang lain. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang sudah memelihara mereka. Oleh sebab itu, adik-adik pun harus percaya pada Tuhan. Harus bersembah, harus sujud,
harus mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan. Jangan kepada Allah lain. Jikalau adik-adik tidak melakukan hal itu, maka apa yang terjadi? Akibatnya adalah kematian secara rohani. Kita lihat nanti ceritanya, Tuhan melakukan apa? Dia suruh Musa untuk memusnahkan semua orang-orang Israel yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Jikalau adik-adik nanti baca. Nah, dalam kehidupan kita, jikalau kita pun malas beribadah sama Tuhan, kita malas berdoa baca firman, lama-lama kita pun malas beribadah, sudah mulai malas berdoa, malas memuji Tuhan. Meskipun dalam rekaman seperti ini sudah mulai malas tuh. Akibatnya apa? Karena main handphone, karena nonton TV, karena bermain. Akhirnya malas untuk memuji Tuhan dan malas beribadah. Nah, adik-adik, itulah yang menjadi renungan kita. Firman Tuhan hari ini bilang, jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Dan yang menjadi ayat hafalan bagi kita buka dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 20, ayatnya yang ketiga. Abang baca ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi abang bacakan. Keluaran 20, ayatnya yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik, ayat hafalannya ini diingat, dihafal, dan di-sharekan ke grupnya masing-masing. Dan bukan hanya sampai di situ, biarlah firman Tuhan ini betul-betul tertanam dalam adik-adik, dalam hati adik-adik, sehingga dapat dilakukan setiap harinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami tidak seperti bangsa Israel yang karena kebosanan kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk terus bersabar dan mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bersyukur, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan, itulah yang paling utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bang Ipon. Kakak percaya kalian tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kalian lewat cerita yang disampaikan. Tapi adik-adik, jangan lupa ada ayat hafalan tadi yang Abang Ipon sampaikan kepada adik-adik. Itu harus dihafal. Dari mana ya tadi ayat hafalannya? Dari mana? Iya, dari Keluaran 20 ayat yang ketiga. Nah adik-adik, ayat hafalannya harus dihafal. Nah setelah dihafal, di-share kemana? Ke guru sekolah minggunya lewat WA group yang sudah disediakan. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan juga kita masih ibadah live streaming. Jadi adik-adik tetap semangat, ya jangan putus harapan. Karena kita percaya Tuhan akan beri yang terbaik untuk kita, nantinya kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja. Nah adik-adik, tetap semangat, tetap jaga hidupmu di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa kita ini adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Karena kau
doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Kemudian kita akan terima berkat dan kita bernyanyi Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami perlahan-lahan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkatnya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang akan memberkati engkau, memberkati pertumbuhanmu, memberkati masa kecilmu, memberkati harapan dan cita-citamu, bahkan memberkati engkau dalam studimu khususnya, dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik silakan untuk duduk kembali, kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap setia, khususnya kepada kebenaran firman, supaya hidupmu tetap diberkati Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.